Itu pertemuan ke-12 ini dan sampai nanti pertemuan terakhir 2 minggu ke depan kita akan membahas tentang sistem kontrol yang discrete atau digital. Pertama-tama mungkin teman-teman juga mungkin sudah sering dengar begitu ya, yang perbedaannya itu apa antara analog dan digital. Kita akan ulas sedikit. Apakah slide saya terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Nah, ini ya, kita ulangi lagi sedikit mengenai definisinya. Kalau definisinya sendiri, ini memang ya, kalau misalkan kita untuk kontrol sistem yang digital, memang bekerjanya secara digital. Jadi, tidak, kalau misalnya kita lihat proses pengambilan data atau proses pengiriman datanya itu tidak yang bersifat kontinu seperti yang ada di analog. Jadi kalau yang di digital tuh diambilnya per berapa second atau millisecond tergantung dari frekuensi sampling yang dimiliki oleh sistemnya. Jadi di sini nanti akan ada pengaruhnya begitu ya, seberapa cepat kemudian data itu diambil untuk kemudian akan diproses. Yang dalam hal ini kalau sistem kontrol, data yang akan diproses tadi itu menjadi cukup krusial karena akan jadi titik patokan begitu ya. Nanti inputnya nanti itu akan menjadi semacam patokan apakah sesuai dengan reference atau tidak, dan bagaimana nanti sistem kontrolnya itu akan bekerja. Kalau misalkan ternyata data yang diambil tadi itu apa ya, mungkin seharusnya itu sudah ada yang kita bilangnya mungkin ada osilasi gitu, misalkan ada osilasi, ada kenaikan atau keturunan yang itu tidak wajar. Nah, seharusnya kan kalau ada yang seperti itu, kemudian sistem merespon, sistem kontrolnya itu merespon, harus kemudian ketika mungkin terlalu tinggi, berarti harus apa ya, memberikan sistem kontrolnya itu memberikan perintah kepada bagian tertentu di sistem tersebut agar kemudian bagaimana kemudian outputnya ini bisa turun lagi ke titik reference atau normalnya dia ya, walaupun mungkin nanti terjadi osilasi, tetapi harus dipertahankan agar referensi yang dimiliki oleh si sistem itu akan terpenuhi. Nah, ketika tadi datanya itu yang masuk itu atau frekuensi samplingnya terlalu kecil gitu ya, karena datanya yang diambil itu terlalu lebar, maka akhirnya tidak representatif terhadap data yang sebelumnya. Nah, kita akan lihat bagaimana efeknya, nanti ada bagian tersendiri untuk membahas bagian itu. Nah, ini ya, mungkin sudah terlihat di sini perbedaannya. Kalau misalkan kita bermain di yang versi analog begitu ya, sinyalnya atau datanya itu kontinu, jadi memang data itu berlanjut terus-menerus. Sedangkan ketika kita melihatnya di yang versinya digital, nah data itu diambil per sekian tadi millisecond atau second gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan dia muncul garis-garis gitu ya yang di area digital. Nah, ini merupakan apa ya? Bentuk tadi itu pengambilan sampelnya begitu. Yang itu sebenarnya mewakili tadi yang sinyal analognya. Apakah sudah bisa? Oke. Nah, ini kan kalau yang analog kan dia kan selalu setiap titik itu kan di sini terus kan dia mengikut sesuai dengan ininya ya, apa yang kemudian disensing di situ, kalau dia sensor atau yang dikerjakan. Nah, kalau yang memang kalau untuk yang analog dia memang ngambilnya ini tidak setiap titik dia akan diambil, tapi per berapa, tergantung ini lebar-lebarnya ini, atau kalau kita di apa ya, dulu di Kombio ada namanya lebar bias gitu ya. Nah, kalau di sini ini jadi frekuensi sampling, tiap berapa detik kemudian data itu diambil sebagai informasi tertentu yang nantinya itu akan jadi informasi penting kalau di sini di sistem kontrol, yang jadi datanya yang masuk begitu, yang kemudian akan diproses untuk kemudian dilihat bagaimana kalau dengan referensi yang ada, apakah dia sesuai atau tidak, apakah kemudian sistem kontrolnya itu perlu perlu memberikan perintah ke bagian tertentu atau tidak. Nah, itu datanya diambilnya
per berapa detik begitu ya, makanya disebutnya frekuensi sampling. Hal ini kadang yang cukup menjadi permasalahan ketika kita mungkin tadi datanya itu yang awalnya yang tadi saya bilang ya, datanya misalkan terlalu banyak noise atau apa, tetapi sampling yang diambil itu terlalu lebar, jadi malah kelihatan baik-baik saja gitu ya, mungkin sinyalnya atau datanya, padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih ini ya, lebih detail, lebih frekuensi samplingnya lebih besar, semakin banyak data per detiknya, itu pasti akan terlihat. Mungkin kalau misalnya ada noise, ada gangguan, ada perubahan, dan lain sebagainya. Dan yang seperti itu memang ini ya, kalau dalam sistem kontrol mungkin ya, yang diharapkan dengan adanya perubahan sekecil apapun, terutama kalau kita di bidang medis, itu harapannya sistem itu mampu merespon dengan baik, sehingga ketika ada kondisi-kondisi krusial yang mungkin range-nya itu nggak lebar ya, kalau kita di bidang medis, itu mampu terdeteksi dan mampu langsung ditangani, atau mampu langsung direspon oleh si sistemnya, dengan sistem kontrol yang baik. Contoh ini ya, mungkin yang paling sering kalau misalkan kemarin-kemarin juga sudah sempat dibahas, itu kalau yang ada di tubuh kita mungkin yang paling umum ada 3 biasanya kasus yang sering diangkat gitu ya, dan sampai sekarang pun masih dikembangkan, yaitu ada sistem kontrol suhu yang biasanya itu adalah aplikasinya di inkubator, kemudian ada sistem kontrol MAP namanya, mean arterial pressure, atau apa namanya, tekanan arteri rata-rata yang keluar dari jantung, biasanya di apa namanya, arteri karotid yang ada di sini, di bagian leher ya. Kemudian satu lagi itu yang paling sering juga jadi kasus yang sampai sekarang pun masih dikembangkan, karena untuk alatnya sendiri sudah ada yang komersil, tapi mungkin orang masih mencoba untuk mencari yang lebih lagi, yaitu untuk kontrol gula darah untuk kasus diabetes, yang di sini istilahnya menggantikan kerjanya pankreas atau pankreas, artificial pankreas gitu. Jadi 3 ini yang cukup banyak ini ya, yang masih dibahas di bidang sistem kontrol untuk di area medis. Sebenarnya selain itu juga ada beberapa contoh lainnya, misalkan sistem kontrol untuk apa, misalkan kalau misalkan di lambung, bagaimana lambung itu penuh, pengendalian apa asam lambungnya dan lain sebagainya, itu masih memungkinkan. Ada juga. Kita akan lihat kalau misalkan di area blok diagram seperti ini. Jadi kalau dilihat di blok diagram, mungkin yang secara umum yang atas ya, yang analog yang paling sering kita temui. Jadi set point itu sudah ditentukan, kemudian dibandingkan dengan yang di sensing atau yang dirasakan atau direkam oleh sensor. Kemudian ketika ada error, ketika ada selisih, ada perbedaan begitu ya, maka kemudian ini yang menjadi sinyal untuk si controller, yang kemudian menjadi sinyal agar karena ada perbedaan, maka ada salah satu bagian sistem yang harus diaktifkan, yang dalam hal ini adalah aktuator, yaitu final control element. Aktuatornya di sini diaktifkan untuk kemudian membuat si plan atau si ini ya, prosesnya atau sistem kita yang bekerja yang utama begitu, menjadi bisa membuat tadi output yang diinginkan itu kembali ke referensinya kayak begitu, atau set point-nya gitu ya, sehingga ini ketika plan-nya itu di kontrol tertentu, kemudian sensing elemen bekerja lagi melihat apakah kemudian hasil yang dilakukan oleh plan atau proses itu baik atau tidak, dibandingkan lagi dengan set point, begitu seterusnya gitu ya, agar kemudian set point itu sampai set point itu tercapai. Makanya kadang ada, nah ini kalau teman-teman sudah kenal ini ya, kemarin kenal ada PID begitu ya, pasti PID itu punya peran masing-masing dari tiap-tiap elemennya di sana. Ada proporsional, integral, sama derivatif, yang itu nanti ketika kita main-mainkan apa ya, konstantanya, itu akan berperan cukup signifikan di output dari sistemnya begitu. Apakah sistemnya nanti ketika istilahnya mendapat gangguan, kemudian akan berosilasi terlebih dahulu, jadi apakah naik turun dulu baru kemudian steady, ataukah memang dari bawah itu naiknya pelan-pelan untuk menuju ke steady. Yang itu kadang memang ada
ini ya apa konsekuensinya masing-masing gitu. Eh, saya kurang tahu nih kemarin Pak Akif sudah sampai jelasin ini belum yang apa respon saya lupa respon frekuensi apa waktu ya yang masalah overshoot dan teman-temannya sudah sampai sana belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, itu yang jadi ini ya apa karakteristiknya nanti apakah seperti apa akan dilihat dari sana. Ada overshoot, ada rise time, ada settling time, kemudian ada osilasi tadi itu sampai berapa second dan lain sebagainya. Nah, eh, parameter-parameter tadi akan sangat penting tergantung kebutuhan atau tergantung kondisi yang bisa ditolerir atau diharapkan dari suatu sistem begitu. Jadi misalkan kalau misalkan di awal akan ada overshoot begitu. Nah, overshoot yang mampu ditoleransi oleh sistem itu berapa? Nah, ini setiap sistem akan memiliki nilai yang berbeda-beda begitu antara satu dengan yang lain. Bisa aja kalau misalkan di inkubator kita anggap misalkan kalau di inkubator kan itu range-nya itu nggak lebar ya karena memang rentang suhu tubuh bayi yang harus bisa dipertahankan misalkan eh, dianggap normalnya 37,5 sampai 38,5. Nah, kalau misalkan lebih dari itu harus kemudian mengaktifkan antara heater atau blower gitu misalkan. Nah, dua itu. Itu harus sangat-sangat spesifik bahkan nanti sampai sensornya bukan sensor yang sembarangan yang dia harus bisa sensing itu sekecil sekecil mungkin kalau bisa begitu misalkan sampai 0,1 derajat Celcius yang kemudian dengan detail seperti itu akan mampu ini apa menjaga bayi yang ada di inkubator tersebut. Kalau misalkan terlalu tinggi ya ada ini ada gangguan yang kemudian atau mungkin tadi ketika dikontrol kemudian ada overshoot yang terlalu tinggi, nah itu akan membahayakan bagi si bayi walaupun mungkin cukup singkat. Sehingga karakteristik dari sistem kontrolnya ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, kalau di sini sekarang kita bandingkan dengan yang digital. Kalau yang digital di sini bedanya hanya di ini ya masalah datanya tadi itu. Jadi kalau yang habis dari sensing elemen untuk kemudian diproses di sistem digitalnya harus diubah dulu nih. Harus ada converter di sini yaitu di sini makanya muncul ada ADC dan DAC. Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya dengan istilah ini yaitu analog to digital converter atau satunya lagi digital to analog. Jadi kemudian memang ada bagian-bagian tertentu yang dia masih kerjanya secara analog dan ada yang full digital gitu bagian-bagian tertentu. Nah, untuk yang sensing elemen yang dia kerjanya memang secara analog, nah hasil yang analognya di sini kemudian diterjemahkan menjadi digital pakai ADC yang harapannya data-data digital ini akan kemudian memudahkan untuk proses controllingnya dengan menggunakan digital controller. Karena kalau untuk digital controller tadi ya, ketika kita ingin mengganti istilahnya parameter-parameter yang ada di dalamnya itu akan lebih ringkas begitu. Dari hasil digital controller untuk kemudian dia akan memberikan perintah ke aktuator pun ini harus dibalik lagi gitu ya. Tadi yang awalnya datanya dia digital, di sini akan kita kembalikan lagi menjadi analog untuk kemudian perintah analog ini masuk ke aktuator dan kemudian memberikan perubahan di plan ataupun proses yang nanti akan di sensing lagi seperti itu. Jadi akan tetap ini ya loopingnya akan tetap jalan tapi di sini tinggal area bekerjanya dia yang sedikit berbeda antara yang analog dan digital. Nah ini ya. ADC di sini posisinya bisa diubah ke atas ya, di bawah memang di sampingnya digital controller. Jadi memang area-area digitalnya hanya di bagian controllingnya saja, yaitu data yang masuk, kemudian controllernya itu memang di area digital dan data yang keluar pun dikembalikan lagi menjadi analog karena di sini aktuatornya kan bekerja secara analog, mendapat perintahnya secara analog sehingga harus dikembalikan lagi. Ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat antara tadi yang ADC yang ada di bawah, istilahnya dari sensing elemen kemudian langsung di-convert atau yang setelah
dibandingkan dengan set point tergantung ya, apakah set point-nya di sini memang kita tentukan dia sebagai data digital atau data analog, disesuaikan jadinya begitu. Kalau yang tadi blok diagram yang sebelumnya itu set point-nya itu digital, sehingga akhirnya yang keluar dari sensing element yang dirasakan atau yang kemudian ditangkap oleh sensor kemudian langsung diubah menjadi digital, sehingga set point-nya pun yang dibandingkan juga secara digital, baru kemudian akan masuk ke digital controller. Nah, kalau di sini yang digambar yang versi sekarang yang ada di slide itu adalah pembandingnya itu masih analog, yang kemudian setelah keluar baru yang si errornya atau si selisihnya, perbedaannya itulah yang kemudian diubah menjadi data digital seperti itu. Tapi kadang kayak gini tergantung ya seberapa detail sensing elemennya. Jadi kemudian termasuk masalah nanti ketelitiannya itu akuratnya itu seberapa, itu akan berpengaruh ke hasilnya. Karena kalau ADC di sini kan dia cuma mengubah ya, mengubah, tetapi tetap akan ada keterbatasan bagian yang dirubah sampai dia bisa berapa bit begitu yang diubah, misalkan data yang ada kemudian dibagi menjadi berapa titik gitu kan kalau ADC. Nah itu tetap ada batasnya, jadi nggak bisa yang sampai detail banget begitu. Jadi harus memang benar-benar hati-hati ketika memilih nanti, milih ADC-nya itu ADC yang berapa bit gitu istilahnya kan, mau dibagi sampai berapa yang kemudian nantinya itu bisa terwakili ketika masuk ke bagian proses controlling-nya. Karena kalau pemilihannya kurang tepat, nanti malah tadi itu seperti yang awal saya sampaikan, pengambilan datanya jadi nggak pas. Data yang kemudian diproses itu nggak mewakili data sebenarnya, karena memang tadi bisa jadi frekuensi samplingnya itu terbatas karena itu. Nah, proses perubahan dari yang analog menjadi digital di sini ada penyebutan namanya zero order hold. Jadi istilahnya itu ketika data itu diambil, dia itu dipertahankan gitu ya, dipertahankan sampai rentang waktu tertentu. Yang ini kemudian tadi sebenarnya kalau di yang paling sesuai itu ini ya periode gitu ya. Tapi kita mungkin gampangnya bilang frekuensi sampling, yang itu artinya berapa banyak data yang kita ambil per detiknya. Jadi lebarnya ini itu jadi banyaknya data gitu ya. Tapi kita anggap bahwa perubahan selama lebar delta T yang kita ambil itu konstan begitu. Makanya disebutnya di sini tuh zero order hold, yang artinya dia itu akan bukan linear ya. Kalau linear kan first order. Nah ini zero order, dan dia itu dianggapnya lurus, nggak berubah. Nah itu makanya dia di sini digambarkan garis lurus atau disebutnya staircase function. Nah, jadi bentuknya itu jadi bentuk mirip histogram gitu ya. Kalau kita di kalau kemarin kayak di sinyal biomedis ya, analisis sinyal biomedis. Nah, itu jadi dia dipertahankan sampai ke delta T nanti yang selanjutnya ketika data itu diambil begitu. Jadi kayak dipertahankan tetap lurus, kemudian ketika data diambil nanti muncul lagi, dipertahankan lurus lagi, terus seperti itu sampai data itu habis. Sehingga memang akan muncul area-area itu yang bisa dibilang itu hilang gitu ya, hilang di sini tidak terekam gitu, tidak termasuk ke dalam proses perekaman, karena dianggapnya di rentang waktu yang sudah ditentukan tadi, si periodenya itu dianggapnya sama. Padahal sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, di sini ini kan dia nggak yang zero order, ini kan misalkan yang ini ya, ini kan dia kan mirip first order gitu ya, linear naik ke atas. Tapi di sini kita anggapnya itu yang lurus begitu. Nah, inilah kemudian yang harus nanti memang hati-hati ketika melakukan tadi converter itu ya. Kira-kira nih kalau ada pertanyaan, kira-kira ketika kita melakukan hal seperti ini, konsekuensinya besar nggak sih? Kayak gitu. Kira-kira gimana jawabannya? Kalau menurut teman-teman ya, pendapatnya teman-teman gimana?
Ayo minta tolong pendapatnya. Kalau ada bagian yang hilang seperti ini ya, yang kemudian nggak terekam gitu. Kira-kira ngefek banyak nggak? Ini kan bagian-bagian ini kan dia nggak akan ini ya, nggak akan ikut terekam kalau dia udah masuk ke sistem yang digital. Karena tadi ya, ini malah kelebihan kalau yang area-area ini. Silakan jika ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Eh, saya coba menjawab ya Pak. Nah, silakan. Mungkin berefek Pak atau berpengaruh. Bagaimana? Bentar, kurang jelas. Eh, Mungkin kalau data yang kurang itu eh, kayak tidak berpengaruh, tapi kalau misalnya yang kelebihan mungkin berpengaruh karena ada yang data yang kepotong gitu Pak, data yang hilang gitu. Pengaruhnya lebih seperti apa, Taufik? Mungkin dikasih contoh begitu. Eh, Kayak misalkan yang ini ya, ini saya ada ini ya, hint dulu depannya. Misalkan yang di bagian depan ini kan dia harusnya itu linear nih, naik nih perubahannya. Tapi karena di sini pakai zero order hold ini, dia dianggapnya konstan begitu. Yang harusnya kayak naik dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Misalnya sampai 5 ya, T1-nya ini dianggapnya nilai 1 terus gitu. Seperti apa kira-kira efeknya? Mungkin hasilnya jadi kurang smooth begitu, Pak. Karena perubahannya tiba-tiba begitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena memang ini ya, apa tadi yang seharusnya berubahnya dia apa namanya linear, tapi kemudian dianggap seperti naik turun yang tiba-tiba seperti ini. Ya ini kalau pas yang istilahnya dia nggak curam, kalau tiba-tiba curam itu perubahannya lumayan signifikan gitu perubahannya. Jadi memang harus benar-benar dilihat ya tadi ya penentuan apa lebarnya delta T ini atau mungkin tadi yang apa frekuensi sampling itu benar-benar diperhatikan. Sampling frekuensi ya yang biasanya disimbolkan kalau kita ini pakai fs gitu yang menentukan nanti seberapa banyak, seberapa sempit si ini datanya kayak begitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau secara matematis itu dituliskan seperti ini. Jadi dianggapnya itu secara matematis itu dituliskannya seperti ini. Jadi di sini YH itu adalah staircase function-nya tadi ya, yang dia itu dianggap lurus. Jadi dia itu sama kayak nilai K sebelumnya sesuai dengan fungsinya dia seperti apa. Jadi dia itu tadi ya, kalau misalkan dia punya nilai tertentu, nah berarti dia itu nilainya sama kayak sebelumnya, kemudian ditahan. Kalau nilai yang selanjutnya keluar berapa, ditahan lagi. Nah, terus begitu. Itu yang jadi apa? Yang untuk kemudian membentuk sistem digitalnya yang awalnya datanya itu adalah data analog tadi itu. Nah, ini apa penyederhanaannya ya, tapi dia biasanya di sini ini sama seperti yang tadi ya. Untuk kemudian dibalikkan lagi, kembali untuk kemudian menggerakkan prosesnya. Nah, ini ada tambahannya mungkin sama yang tadi, bedanya ada di sini nih. Ini ada D, biasanya itu disturbance. Jadi dia itu ada gangguan di sistem yang kemudian itu mampu mempengaruhi outputnya. Nah, ini yang kadang itu muncul ya di sini. Kalau misalkan kita anggap simulasinya orang tadi yang sempat saya sebutkan ya, contoh di medis yang pankreas buatan. Nah,
misalkan orang kan tadi ya pankreas buatan berarti dia yang mengatur gula darah. Nah, disturbance ini ya orang makan itu dianggapnya sebagai gangguan gitu. Karena kan secara alami tubuh kemudian tubuh itu akan memproses kalau misalkan ada glukosa berlebih atau kekurangan glukosa itu pankreas yang bekerja. Apakah nanti yang dihasilkan itu insulin atau glukagon untuk kemudian memproses agar gula darah itu selalu seimbang di dalam tubuh. Nah, ketika orang itu makan, nah ini berarti kan gula darahnya ada di tubuh itu terganggu nih. Nah, ini itu salah satu contoh nih di sini disturbance-nya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Sampling rate itu sangat penting di sini untuk kemudian agar informasi yang kita dapatkan atau data yang kita punya itu akan selalu valid. Valid dalam arti masih representatif ketika itu dilihat ke data yang aslinya gitu ya. Atau di sini disebutkan sampling rate must be large enough that significant process information is not lost. Jadi jangan sampai kemudian informasi dari proses itu hilang di tengah jalan karena kemudian sampling rate yang atau sampling frekuensi yang dilakukan itu terlalu kecil begitu. Terlalu kecil itu berarti semakin sedikit data yang diambil per detiknya gitu. Berarti kan atau per cycle-nya itu semakin sedikit sehingga yang apa ya yang muncul atau yang kemudian masuk ke dalam proses itu ya cuma titik-titik tertentu aja yang itu nggak bisa mewakili aslinya. Ini contoh yang ada di gambar ini gitu ya. Teman-teman fokus ke gambar yang atas pojok kiri dulu yang ini. Nah ini di situ ada sinyal aslinya sinusoidal gitu ya. Terus kemudian di sini ada sampling rate-nya itu 4/3 samples per cycle. Jadi diambil 4/3-nya per cycle. Jadi nanti titik-titik ini itu mewakili pengambilan sampelnya. Mana ini titik-titik ini mewakili pengambilan sampelnya gitu. Teman-teman perhatikan akhirnya apakah kemudian data ini tuh mampu mewakili keadaan aslinya. Kalau kita plotting lagi data yang diambil ini tanpa melihat si data aslinya akan jadinya seperti ini. Apakah ini masih representatif? Nah itu. Coba bandingkan dengan data yang ini. Yang ini dua sampel per cycle-nya. Dan ternyata malah dapatnya tuh kalau digambar jadi lurus seperti ini. Wah, ini akan jadi cukup apa ya? Semacam warning gitu karena ini dianggapnya malah lurus saja padahal dia berupa sinusoidal seperti ini. Nah, sehingga penentuan dari sampling rate harus benar-benar diperhatikan yang kemudian mampu menunjukkan apakah data itu masih representatif atau tidak kayak gitu. Ini makanya disebut istilahnya itu aliasing. Jadi dia harus ketika kita tadi ya proses samplingnya itu tetap ingin merepresentatifkan si data aslinya itu harus dibuat kalau bisa sebesar mungkin. Nah, nanti ada juga dan setelah ini tuh minimal gitu ya, minimal berapa sih yang bagus begitu. Kalau misalkan dapat ini ya, misal datanya sinus, tapi malah yang muncul kalau diambil yang secara apa digital tuh seperti ini, wah ini cukup ini ya, apa namanya, krusial bedanya, sangat jauh gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan, malah jadi lurus gitu. Yang awalnya dia harusnya kan sinusoidal. Tapi karena pas ngambil samplingnya itu pas di titik-titik yang area ini, mungkin dia dapatnya lurus kayak gitu. Harus diperhatikan ya. Terutama kalau teman-teman yang bermain dengan hardware atau ini tidak cuma di sistem kontrol gitu ya. Kalau teman-teman ada memang bagian yang akan mengubah dari data analog menjadi digital, hal-hal seperti ini akan jadi bisa jadi penentu gitu ya. Apakah kemudian misalnya sistemnya udah dibangun nih bagus-bagus, tapi ternyata ketika data sampling mengambil datanya itu kok jelek terus. Nah, bisa jadi karena frekuensi samplingnya yang kurang pas karena yang diambil datanya itu bukan data yang diinginkan, tetapi kurang rapat mungkin karena terlalu sedikit data yang diambil per satuan waktunya atau per cycle-nya. Nah, sehingga harus benar-benar nanti dicek ulang untuk hal-hal yang kayak gini.
Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bisa dilanjut? Coba. Oke. Nah, ini tadi yang sempat saya sampaikan ya. Jadi di sini berdasarkan ini ya, ada namanya sampling teori dari Shannon itu menyebutkan kalau sinyalnya ini sinusoidal ya terutama itu harus disampling lebih dari 2 kali periodenya sehingga kemudian nanti eh, data yang didapat itu bisa lebih representatif gitu ya. Atau mungkin malah sebaiknya ya sekecil mungkin yang bisa dilakukan, tetapi jangan sampai lupa bahwa kalau terlalu sempit time time step-nya atau kemudian frekuensi samplingnya terlalu tinggi, itu akan menjadi beban juga untuk si sistemnya. Berarti kan semakin banyak data yang harus diambil per second-nya. Nah, dan di sana pasti ada keterbatasan, apalagi di sini sistemnya sistem digital gitu ya. Tergantung nanti apakah kemudian masih mampu nih, dan kalau misalkan terlalu rapat pun, kenapa tidak pakai yang analog saja kalau begitu? Nah, itu yang harus jadi ini ya pertimbangan. Apakah kemudian frekuensi sampling yang sudah dipilih itu tepat untuk kasus yang mau diambil begitu. Sama mungkin akhirnya di sini kita harus berpikir secara sistemik, ngelihat lagi sensornya gitu. Apakah sensornya sesensitif apa untuk kemudian bisa tahu perubahan. Karena itu nanti akan menentukan seberapa detailkah data atau seberapa banyakkah data yang kita perlukan untuk kemudian mampu membedakan antara yang sudah disensing dengan set point yang kita tentukan. Nah, itu harus benar-benar di ini ya, diperhatikan yang kayak gitu. Jadi tetap akan harus diambil apa istilahnya, kita tetap dapat diuntungkan gitu ya dengan sistem digital. Jangan sampai kemudian sudah menggunakan sistem yang digital, tetapi data yang disampling ternyata terlalu banyak, nggak jauh beda nih dengan yang analog. Padahal kan dengan data yang digital tujuannya at least dengan data yang tadi sudah cukup representatif, prosesnya itu akan jadi lebih mudah begitu, lebih memudahkan proses-proses di dalamnya. Ketika nanti itu terlalu rapat datanya, ya nggak jauh berbeda dengan yang analog. Hati-hati di sana. Nah ini ya, kalau ini ada yang poin kedua, ketika proses pengambilan datanya itu menggunakan frekuensi yang rendah, otomatis data yang diambil itu sedikit per satuan waktunya, itu dapat menyebabkan permasalahan di kontrolnya. Jika kemudian dia akan muncul sama dengan range frekuensi dari variasinya yang normal, yang tadi ya. Jadi munculnya sama aja dengan yang pertama, terus kemudian ternyata data pengambilan datanya itu pas di titik yang ternyata nggak representatif gitu, nggak bisa menunjukkan bentuk dari sinyalnya yang diwakili dengan keadaan digital gitu ya, sehingga harus benar-benar diperhatikan pengambilannya tadi itu. Bahkan inilah bentuk-bentuk sinyalnya yang di awal pun juga harus dilihat terlebih dahulu. Di sini kita tadi contoh masih menggunakan sinyal sinusoidal, yang itu memang dia periodik gitu ya, ada polanya dan memang dia polanya berulang setiap apa namanya, setiap 180 derajat, setiap pi gitu kan berulang. Nah, itu harus masih gampang untuk kemudian kita lihat perbedaannya. Bagaimana dengan kemudian di bidang kita di sinyal biomedis, yang artinya di sana kita tahu sendiri bahwa sinyal-sinyalnya itu adalah sinyal random, kemudian sinyalnya itu sinyal apa yang kita tuh tidak bisa menebak ke depannya bakal seperti apa, atau data yang diambil itu akhirnya naik turun begitu. Nah, itu akan jauh lebih apa ya, bisa dibilang ya lebih berbahaya dalam hal ini kalau misalkan ternyata frekuensi samplingnya masih tidak representatif, sehingga akhirnya biasanya alat-alat ini ya, alat-alat medis baik itu yang levelnya itu sudah
medical grade yang ada di rumah sakit, ataupun yang kita gunakan untuk praktikum, yang istilahnya masih research edition begitu, itu pasti sudah didesain khusus. Memang kemudian frekuensi samplingnya itu mampu masih merekam sinyal yang mencakup frekuensi dari sinyal biosinyal gitu ya. Jadi sudah ada range khususnya gitu, jangan sampai salah untuk kemudian memilih tadi frekuensi sampling. Sudah ditentukan gitu ya. Tapi biasanya banyak macam-macamnya itu ya, karena kan range-nya itu juga cukup lebar untuk si sinyalnya. Jadi harus hati-hati untuk menentukan apakah ini yang pas ini berapa. Terutama kayak misalnya sinyal-sinyal yang EMG ataupun EEG gitu ya, yang dia randomnya banget, nggak ada polanya, dan kemudian itu kita tetap mendapatkannya itu malah informasi penting itu dari detail-detail yang muncul di sana. Gitu. Oke. Nah, bagaimana kemudian cara kita merubah nih dari yang analog menjadi digital? Nah, kalau teman-teman sebelumnya udah belajar, kayaknya di Matek udah ya, kayaknya ini saya agak lupa nih. Apakah udah pernah ya dulu di Matek transformasi Z? Apa cuma Laplace saja dulu? Ada pernah sampai Z. Udah ya. Nah, itu mungkin di sini tinggal kilas balik, nanti coba teman-teman buka-buka lagi, mungkin catatannya yang dulu diingat-ingat, dan harusnya ini nggak terlalu susah juga, karena kalau di sini kita semacam tinggal menggunakan, atau mungkin kita tinggal pakai dari tabel yang sudah ada. Dan ini mungkin nggak, karena di sini bukan matek juga ya, jadi teman-teman juga nggak yang sampai nanti mungkin ada latihan soalnya untuk kemudian bagaimana kemudian mengubah transformasi Z dari transfer fungsi, kalau di sini kan ya kita bilangnya nanti, atau sudah dalam bentuk numerator dan numerator begitu yang harus kita transformasikan. Nah, ini sama seperti yang mirip dengan transformasi Laplace, tapi ada aturannya sendiri. Jadi di sini kalau Laplace kan pakai simbolnya S, nah kalau di sini kita pakai Z. Gitu. Nah, namanya aja transformasi Z gitu ya. Sifat-sifatnya itu sama, secara umum itu hampir sama dengan yang Laplace. Kita akan sedikit ini ya, mengulas. Ini transformasi Z untuk beberapa sinyal yang biasanya kita gunakan sebagai sinyal inputan untuk ngecek gitu ya, bagaimana kemudian sistem itu merespon ketika mendapat sinyal-sinyal input seperti berikut. Jadi ada yang impuls, ada yang step, ada yang rem, ada yang sinus. Yang paling sering itu 3 yang atas itu yang digunakan untuk sinyal inputan, untuk ngecek bagaimana sih respon dari sistem yang kita punya, atau ngecek ini tadi sistem kontrolnya itu bekerja dengan baik atau tidak. Kita lihat outputnya seperti apa. Nah, biasanya itu yang sering dipakai itu yang ini atau yang ini. Itu yang cukup sering dipakai. Kalau impuls kan cuma sekali begini. Kalau step itu yang nilainya sama terus, tapi dalam jangka waktu tertentu. Kalau rem itu berubah secara ini ya, linear begitu. Sinus mengikuti bentuk sinus, tapi dia bentuk ya tadi yang diambil sinyalnya per frekuensi sampling tertentu, atau ada juga eksponensial. Nah, ini kalau ini contohnya aja ya, ini transformasi Z-nya. Di sini nanti sebenarnya karena kan teman-teman sudah mendapatkan ini sebelumnya, jadi nanti di sini kita cuma semacam kilas balik sedikit begitu, sama mungkin nanti di ending ada beberapa hal yang mungkin kita perlukan untuk kemudian memudahkan kita memecahkan ini untuk transformasi Z. Seperti ada 2 cara nanti yang akan kita coba, yaitu ada namanya metode power series sama metode nah ini saya agak lupa namanya, jadi kayak fractional expansion, kalau mungkin teman-teman pernah tahu. Jadi dari
persamaan transformasi Z yang tadi ada Z-nya pangkat sekian, itu kemudian kita pecah, kan biasanya bentuknya itu kalau transfer fungsi kan ini ya ada numerator denominator. Nah, itu kita pecah menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil untuk kemudian agar kita mudah melakukan transformasi Z mengikuti tabel yang sudah ada. Nah, setelah ini akan saya tunjukkan tabelnya seperti apa. Ini contohnya ya tadi ya, kalau dia berupa sinyalnya impuls, yang berarti dia itu bernilainya itu sekali doang nilainya berapa, nah itu munculnya juga segitu kalau setelah ditransformasi Z gitu ya. Kalau yang ini apa namanya yang dia itu step, ini sinyal step itu dia kalau ditransformasi Z akan jadi seperti ini. Ini kalau eksponensial dia jadi seperti ini. Nah, di sini secara detail saya nggak akan menjelaskan kenapa bisa jadi seperti ini. Harusnya ini sudah di matematika teknik. Nah, ini tabelnya. Nanti di sini teman-teman tinggal apa ya, semacam nyocokkan dan menggunakan apa yang sudah ada di sini gitu. Ini dari domain waktu, ada domain frekuensi, sampai ke Z pun ditampilkan di sini. Jadi kalau mau ke ya ini kan pakai Laplace nih kalau ke sini. Nah, kalau Z itu yang ke sini langsung. Jadi tergantung dia mau pakai yang mana, tinggal dipakai seharusnya. Nah, nanti tuh ini loh yang saya maksud tadi, agar bentuk-bentuknya tuh muncul bentuk-bentuk yang seperti ini, bentuk seperti ini. Jadi kita pecah menjadi apa namanya, pecahan-pecahan kecil yang itu lebih memudahkan kita untuk melakukan transformasi Z. Jadi harus dibawa ke yang tersedia di sini. Saya kok ambilnya dari Laplace ya, harusnya yang dari Z ini ya. Ini tiga ini tuh yang paling sering muncul. Jadi yang kalau di Laplace yang 1/s kuadrat sama 1/s plus A. Terutama ini nih yang kemudian paling sering muncul, dan kalau di domain waktu dia jadi eksponensial. Ketiga itu yang paling sering muncul. Nah, sekarang propertinya. Kalau propertinya ini lebih umum ya. Jadi kalau misalkan yang pertama ini ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini berlaku sama seperti yang perhitungan biasa aritmatik. Jadi kalau memang dijumlahkan, dia langsung dikurangkan juga secara langsung begitu. Dan dia ini sudah langsung jadi transformasi Z-nya nggak ada perubahan sama sekali ya. Di sini hati-hati. Ini masih sederhana yang seperti ini. Kemudian kalau dikalikan dengan suatu konstanta, nah kalau dikalikan dengan suatu konstanta yang awalnya A di sini ya, dikalikan masih domainnya ini K di sini, nah ini kalau udah di domain Z, itu jadi A begini, sama seperti ini yang depan ya, ketika sudah ditransformasikan. Apakah teman-teman masih bisa dengar suara saya dengan jelas? Masih bisa, Pak. Oke. Kayaknya sinyal saya ada gangguan. Oke, kemudian ada translasi. Nah, kalau yang ini sinyalnya karena kita berbicara sinyal di sini ya, datanya itu ada yang digeser begitu. Nah, kalau ada yang digeser, nah ini agak sedikit berbeda begitu dengan yang mungkin kalau tadi kan masih prosesnya aritmatik gitu ya, ada perkalian dengan konstanta, penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang ada penggeseran data di sini. Nah, ketika datanya itu digeser sebesar n, dari tadi kan dari awalnya posisinya k, nah sekarang digeser sebesar n, maka n ini akan jadi pangkat di sini, pangkat untuk z-nya, e-nya tetapnya di sini. Ini semacam pembuktiannya untuk kemudian mendapatkan hasil yang di belakang. Ini kalau digesernya mundur, ini kalau yang digesernya maju. Ini ada sedikit berbeda. Sebenarnya kalau data tadi ya, yang saya bilang ini ya, ketika waktu kuliah analisis sinyal, memang yang analisis sinyal dengan yang kontrol ini cukup beririsan materinya. Kalau yang di sana kan kemarin saya bilang, kalau misalkan untuk analisis sinyal, kita cenderung memakai bentuk transfer fungsi ketika di domain Z itu pangkatnya itu adalah minus gitu ya kalau di sinyal. Tetapi kalau untuk dikontrol itu
lebih suka yang plus. Tapi di sini juga bisa ya, akhirnya menampilkan yang minus seperti itu. Jadi tergantung sebenarnya kebutuhannya. Karena untuk di prosesnya sendiri sebenarnya sama aja, karena sama-sama untuk numerator atau denominator itu dibagi dengan nilai tertentu gitu kan ya. Untuk kemudian cuma mengubah aja, mengubah pangkat dari variabel z-nya di sana. Kalau bentuknya ada bentuk kompleks ya di sini, kompleks translation, jadi ada yang sama-sama digeser. Nah, ini ada simbol yang lain nih ya, ada epsilon di sini. Hati-hati, ada ada epsilon. E-nya di sini sebenarnya itu menunjukkan sebagai ini ya, kalau tadi kita lihat di blok diagram tuh ya sih apa ya kamu yang bilang itu errornya kan. Kalau yang mau kita cek kan pasti di sini tadi yang hasil dari perbandingan kan, apa yang disensing dengan set point kita, yang kemudian itu akan masuk ke sistem kontrolnya. Ada istilah initial value yang di sini langsung dimasukkan gitu ya, nilainya berapa. Jadi langsung tergantung sih ini fungsinya apa, kemudian kalau misalkan dimasukkan 0, tinggal nanti diinputkan nilainya begitu. Ada initial value, ada juga yang final value. Nah, kalau yang final value di sini mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat ini ya. Kalau di sini saya pakai buku, sebenarnya kan potongan-potongan buku yang saya sampaikan di sini. Pakai yang dari Normanis itu bisa. Nanti kan saya tunjukkan ini bukunya. Atau satu lagi saya nggak lupa. Ternyata yang saya pakai lebih banyak yang Normanis itu lebih gampang, lebih mudah dimengerti kalau menurut saya. Itu yang saya pakai juga di awal tuh. Saya lupa. Saya itu kalau di awal dari yang Pak Adif. Kalau ini saya kayaknya Normanis bukunya namanya. Pengarangnya Normanis itu. Nah, ini biasanya nih yang kemudian jadi agak sedikit PR tadi kan ya, yang berhubungan dengan tabel-tabel tadi itu. Jadi kalau yang sering kita temui akhirnya, baik itu yang kemarin waktu di Laplace, di sini juga pasti yang masalah transformasinya atau dibalikkan lagi, menjadi diinverskan, dibalikkan menjadi domain waktu lagi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kita akan memakai dua macam metode. Ada metode power series, ini yang pertama, dan yang kedua adalah nih, partial fraction expansion, ini yang kedua. Jadi yang pertama ini, misalkan kita apa namanya, kita mau cari nih EK dari EZ-nya itu sebagai berikut. Nah, itu caranya bagaimana. Nah, kalau power series ini sama seperti kayak pembagian gitu ya. Kita pakai pembagian. Pembagiannya seperti pembagian biasa. Jadi misalkan harus cek dulu catatan saya. Nah, untuk yang power series ini memang bentuknya ini ya harus kita jabarkan, jadi jangan dalam bentuk yang difaktorkan, karena kan kalau ini sebenarnya bisa kita faktorkan kan ya, yang ini bisa kita faktorkan jadi Z per Z min 2, Z min 1. Bisa jadi seperti ini. Tapi kalau untuk power series, kita memakainya bentuk yang sudah dijabarkan seperti ini. Tapi kalau nanti yang fraction uh, fraction saya lupa namanya ya, partition fraction method tadi itu harus dijadikan bentuk yang ini, yang udah difaktorkan, karena akan memudahkan kita untuk menjadikan dua. Nanti kita bisa jadi dua seperti ini. Tapi untuk yang sekarang kita fokus yang ini ya. Saya akan ke slide selanjutnya untuk proses hitungan. Nah, di sini kan tadi rumusnya persamaannya begini ya.
Nah, ini kalau misalkan kita mau pakai power series, ya ini kita sama kalau misalkan dulu di apa ya zaman SD gitu, kita pakai yang namanya ini kan saya nggak tahu ya apakah ini istilah bahasa Jawa atau bukan ya porogapit gitu ya. Dibagi seperti ini, sama dibagi seperti biasa begitu. Jadi kita kan ini pangkat tertinggi, jadi di sini dia akan jadi hasilnya adalah Z pangkat min 1. Nah, di sini kalau dikalikan jadi Z min 3 plus 2 pangkat Z min 1. Kita kurangi. Terus ini kan jadi 3 min 2Z pangkat min 1. Kemudian di sini kita lanjutkan terus. Ini sampai enggak harus habis yang di sini, tetapi harus kita pastikan sampai at least 3 suku. Ini berapa ya? Min 6. Min 6 Z pangkat min 2. Ini kita kurangi lagi. Depan habis. Jadi min 11 Z pangkat min 1 plus. Hati-hati sama tandanya ya. Yang di sini jadi min 11 Z pangkat min 3. Min 11 Z Z Z pangkat min 1 plus sebentar. Plus 33. Kalau misalkan ada yang salah, tolong ini ya, sampaikan mungkin saya kurang teliti. Min 3 ini terus begini. Ini habis tinggal 6, berarti min 27 Z pangkat min 2 plus 22 Z pangkat min 3. Nah, ini misalkan sudah sampai habis 3 suku seperti ini, akan berlanjut terus kan ya di sini. Nah, kita ambil yang sisanya ini. Di sini yang EZ awalnya. Z pangkat min 1, min 3, Z pangkat min 2, min 11, Z pangkat min 3. Jangan lupa ini masih ada lanjut ya, belum selesai di situ aja. Nah, kalau misalkan kita sudah tinggal kita transformasikan. Kalau kita mau dikembalikan lagi ke apa ya, K tadi misalkan. Nah, kita baru lihat tabelnya tadi di atas. Kalau Z pangkat min 1, nah ini ya, Z pangkat min 1. Nah, ini. Bisa pakai K atau T. Kalau yang 1 itu berarti yang ini nggak ada ya di sini ya, UT-nya. Yang langsung nilainya 1 begitu. Yang ini pakai fungsi delta, di sini bisa. Dia fungsinya tinggal di sini kalau kita K, dikurangi time period-nya dia berapa, tergantung ini ya. Di sini. Kalau misalkan 2, ini berarti di sini 3 ini tetap ya konstantanya nggak berubah. Dia dikalikan ini fungsi delta semua. K min ini pangkatnya 2T, nah ini seterusnya. Ya begitu. Tapi kadang bentuk yang series ini kurang diminati karena tadi ya ini belum selesai sebenarnya. Nah, ini bentuk yang selanjutnya ini yang lebih sering dipakai karena bentuk ini lebih representatif begitu akhirnya. Nah, ini tadi seperti yang saya sebutkan, ini contoh yang sama ya. Kemudian ini kita bagi difaktorkan sebagai berikut. Nah, setelah difaktorkan, ini kemudian dipisah. Ini cara misalnya ini agak tricky ya, karena di sini udah langsung dikasih angkanya, padahal untuk menentukan angka ini itu agak susah. Teman-teman sudah pernah ketemu yang seperti ini belum? Yang ini partial fraction expansion. Untuk mengubah ini agar jadi bentuk 2 seperti ini. Terpisah pecahannya.
Apakah sudah pernah dapat sebelumnya? Bagaimana? Sebenarnya kemarin waktu Z transfer udah dapat, cuma agak lupa Pak cara mengerjakannya. Oke, saya ini sedikit ya, nanti akan ada tugas juga untuk kemudian memecah seperti ini ya. Karena cukup ini ya, memudahkan nantinya. Saya tulis di sini aja kalau gitu ya. Nah, tadi itu atau mungkin saya tuliskan sama seperti soal sebelumnya ya, biar teman-teman apa ini nggak bisa dihapus ya kalau ini. Saya bukan pakai eraser. Bentar. Saya pakai annotate aja. Bentar ya. Di sini Z Z per Z kuadrat min 3Z plus 2. Nah, ini kan kalau ini tinggal sebenarnya kita faktorkan kan gampang ya di sini cara memfaktorkannya. Min 2 Z min 1. Nah, ini kan bentuk ini mau kita pecah jadi 2 nih. Jadi 2 begini, yaitu Z min 2 dan Z min 1. Nah, kita anggap yang di atas ini itu adalah suatu konstanta, di sini A, di sini B. Kayak gitu. Ya, A dan B. Nah, kemudian sekarang kita gabung lagi. Kalau yang di bawah kan tetap ya Z min 2, Z min 1. Nah, yang di atas A dikalikan Z min 1 plus B dikalikan Z min 2. Nah, sekarang kita fokus di yang numerator, yang di bagian atas. A dikalikan Z min 1 plus B dikalikan Z min 2. Ini harus nanti sama dengan Z, gitu ya. Jadi di sini AZ min A plus BZ min 2B itu harus sama dengan Z. Sekarang yang ada Z-nya kita kumpulkan. A plus B dikalikan Z. Terus di sini kalau pakai plus ya, enaknya itu pakai plus biar nggak ganti-ganti. Min A min 2B. Ini ya. Jadi saya kumpulkan yang ada Z-nya dan yang nggak ada. Yang ada Z-nya ini bernilai 1. Berarti di sini A plus B itu sama dengan 1. Yang satunya min A min 2B kan nggak ada itu. Nah, berarti artinya dia 0 di sini. Nah, sekarang kita tinggal substitusi eliminasi. Ini kita eliminasi A-nya jadi 3B sama dengan 1. Bentar. Oh, dijumlah ya ini. Salah dikit. Hati-hati untuk yang seperti ini ya. Dijumlah biar A-nya habis, berarti di sini tinggal min B sama dengan 1. Jadi B-nya itu min 1. Kalau sekarang kita cari A-nya, kan A plus B sama dengan 1. Maka untuk cari A, itu sebenarnya 1 min B.
A1 min 1. Nah, benar nggak nih yang tadi ya? Ini jawabannya 2. Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Takutnya saya ada yang kelewat nih. Ini habis, ini tinggal min B. B min 1 atau min B. Tadi jawabannya kalau nggak salah 1 sama min 1 ya yang di atas. Atau beda angka. Nah, ini kurang tepat nih, ini malah contohnya ini ya. Nah, ini kalau udah tahu seperti ini, kemudian kan ini kita bisa bentar ini Mas. Ini kita bisa tahu A-nya tadi 2, jadi 2 per Z min 2 plus B-nya min 1 per Z min 1. Nah, setelah tahu ini, baru kemudian bisa kita tarik lagi ke ini tabel yang sudah kita punya tadi. Nah, saya nggak hafal juga nih tabelnya, harus lihat ke atas. Nah, bentuk ini, aduh ini agak susah nih kan. Ini nah, bentuk yang ini ya, 2 per Z min 2 itu kan bentuknya itu ya kayak yang ini malah nggak ada ini di sini. Atau ada yang kurang tabelnya. Nah, ini harusnya ada nih yang bentuk yang cuma seper Z min 2, 2-nya ini cuma sebagai konstanta begitu. Tinggal dikalikan 2, dikalikan ini kalau kita balikkan itu akan jadi seperti apa. Termasuk nanti yang belakang, yang min 1 ini akan jadi konstanta juga, yang tinggal yang Z min 1 tadi ya, harusnya yang ini 1 harusnya. Itu akan jadi berapa. Nah, itu caranya. Mungkin yang harus diperhatikan ketika proses mencari A dan B ini tadi. Nah, saya carikan sekalian ya. Tinggal ngejar yang itu tadi. Kalau misalkan sudah selesai, ini banyak macamnya. Atau mungkin teman-teman nanti bisa cek langsung ke tabelnya ya, untuk kemudian mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang hasil inverse transformasi Z sesuai tabelnya yang ada. Kemudian, nah ini ada dua, bentar, saya hapus dulu anotasinya. Nah, ini ada 2 tugas yang coba teman-teman bisa kerjakan nanti. Nah, ini dengan menggunakan ini ya, untuk latihan di sini. Menggunakan tadi partial fraction expansion, menggunakan tabel. Dan juga ini, kalau ini yang mengubah tadi, langsung menggunakan proses sekali yang ini sebenarnya. Menggunakan fungsi-fungsi tadi dari properties dari transformasi Z seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Sebenarnya kalau materi untuk hari ini itu karena materinya lebih ke pengenalan tentang sistem kontrol diskrit, dan kita di awal lebih ke bagaimana mengubahnya tadi itu ya, pengenalan awal dan mengubah dengan menggunakan transformasi Z. Untuk sebenarnya ini yang bisa kita lakukan juga dengan menggunakan MATLAB ya, yang tadi untuk proses perubahan seperti itu untuk memudahkan. Nanti bisa minggu depan bisa kita coba langsung ke sana materinya. Tapi kemungkinan ini untuk minggu depan saya harus geser. Saya mungkin stop recording dulu ya.